Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Fahri. Saya UT Semarang, domisili saya di Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu praktikum penerapan firewall jenis paket filtering dan praktikum konfigurasi net overload. Nah, untuk bahan-bahannya sudah disertakan di sini, kebetulan sudah saya download, dan untuk panduannya juga sudah saya download. Nah, untuk langkah-langkahnya itu instalasi Cisco Packet Tracker. Kebetulan di sini sudah saya install dan sudah saya buka. Untuk yang kedua yaitu buka file Packet Tracker. Nah, untuk paket file trackernya sendiri ada di modul 5 ya, firewall ACL ini. Nah, ini saya buka untuk menyambungkan ini agar tersambung. Ini nunggu beberapa saat agar yang warna oranye ini nanti berubah menjadi warna hijau. Nah, untuk selanjutnya yaitu pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Nah, di router dan komputer ini dibagi menjadi 4 kelompok jaringan, yaitu 168.1.0.0, 20.0.0, 30.0, dan 40.0. Untuk settingannya seperti ini ya, untuk Sino bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kebetulan sudah tersambung. Nah, untuk selanjutnya, kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol XCMP. Nanti akan saya cek untuk sampel beberapa saja. Nah, untuk B, dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20, dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.2.20.5. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk pengecekan ya sesuai tabel ini, saya akan coba di PC kosong ya, nomor 1 ini, yang servernya yaitu 30.5 ya, ini sama ya sumbernya. Nah, ini coba saya cek pingnya. Nah, ping tujuan ping 192.168.20.5. coba kalau di sini statusnya tersambung. Kalau saya cek di sini apakah tersambung, tunggu beberapa saat. Nah, ini menandakan bahwa PC kosong ini tersambung kepada web server ini ya. Terus selanjutnya coba saya ping untuk ke server FTP server. Ini ya, FTP server ping 192.168.20.10. apakah sudah tersambung? Nah, ini seharusnya tersambung. Nah, seperti ini ya, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah tersambung. Nah, selanjutnya saya akan mengakses FTP nya. Untuk FTP di server 20.5 ini seharusnya di sini tidak tersambung. Coba saya cek FTP 192.168.20.5 ini seharusnya tidak tersambung. Coba dilihat. Nah, ini menandakan FTP sudah sesuai dengan ini, tidak tersambung. Coba saya cek di server FTP nya.
168.20.10. Nah ini tersambung ya, FTP nya tinggal masukkan usernya. Nah untuk selanjutnya akan saya coba cek di webnya, HTTP nya 192.168.20.5. coba, nah ini tersambung, sudah sesuai. Coba untuk yang 10 ini seharusnya tidak ada. Tunggu beberapa saat. Nah ini sudah sesuai, tidak bisa tersambung. Coba sekarang saya akan mengeceknya di sumber yang 10 ya, di PC ini, PC 2. Nah ini coba lihat ini, nah itu 10.5. coba saya cek di sini. Nah ini seharusnya untuk statusnya sama yang di atas ini. Coba saya cek ping terlebih dulu. Ping ini seharusnya tersambung. Nah itu langsung tersambung. Kemudian yang ini 192.168.20.10 ini juga seharusnya tersambung. Nah ini sudah sesuai. Sekarang saya akan mengecek FTP nya. Kalau yang ini seharusnya tidak tersambung. Nah ini tidak tersambung, sudah sesuai. Kemudian FTP 192.168.20.10. kalau ini harus tersambung. Nah itu tersambung. Kemudian saya akan mengecek web browsernya 192.168.2.5. kalau ini harusnya tersambung. Sambung. Kalau untuk 10 ini tidak tersambung. Ini sudah sesuai dengan tabel 2 dan kondisinya seperti ini. Nah untuk skenario nya ya, jika di setting seperti ini itu nanti hasilnya seperti ini. Nah bagaimana kalau C untuk konfigurasi C dimasukkan konfigurasi sebagai berikut. Nah apakah nanti hasilnya tetap sama dengan ini atau dengan tabel 2? Nah nanti saya akan membandingkan, tapi sebelumnya saya akan memasukkan konfigurasi router 2 ini dengan konfigurasi tutorialnya ini. Config kemudian saya copy ini satu persatu.
pasangkan loop tersebut di interface S0 garing 1 garing 0 dengan memimpin perintah berikut. Nah, ini akan saya masukkan sesuai perintahnya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap uji coba pada tabel ini. Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan isi tabel dengan tayangan berikut. Nah, karena ini konfigurasinya sudah saya masukkan, saya akan mencoba mengecek dari pengujian konfigurasi firewall ini. Di sini saya sudah membuat tabel yang sama. Jika nanti bisa tersambung akan saya centang, tapi jika tidak tersambung saya akan silang. Nah, untuk yang pertama yaitu di server PC 30.0/25. Ini itu di PC 0. Nah, saya akan mencoba pingnya terlebih dahulu. Nah, ini saya coba ping 192.168.20.5 apakah tersambung. Nah, ini ternyata tidak tersambung. Kemudian saya akan mencoba ping 192.168.20.10 apakah ini juga tersambung, dan jawabannya juga tidak tersambung. Sekarang saya akan mengecek FTP 168.2.5. Nah, ini juga tidak tersambung. Selanjutnya FTP 192.168. Nah, ini tersambung. Sekarang saya akan menguji untuk web browsernya. Apakah ini tersambung? Iya, ini tersambung. Untuk tidak tersambung. Yang selanjutnya di PC 10.5. Saya akan mencoba ping di ini. Apakah tersambung? Oh, maaf, kurang ping ya, karena saya mengecek ping di depannya itu kurang ping. Ping 192.168.2.10. Nah, ini tersambung. Nah, untuk
selanjutnya ini yang bersambung yaitu ini yang bersambung yaitu di IP 20.10 ini. Nah, coba saya cek ping yang satunya. Ini juga tersambung. Sekarang saya cek FTP nya, terus ini bisa 20.5. ini tidak tersambung. Kemudian untuk FTP yang satunya FTP ini juga tidak tersambung. Sekarang saya akan cek web browsernya, HTTP nya. Ini tidak tersambung. Dan yang satunya tidak tersambung. Nah, sekarang untuk di IP 10.6 ini stop, saya cek ping. Di IP 10.6 ini tidak tersambung. Sebesar ping yang satunya juga tidak tersambung. Sekarang saya cek FTP nya. Ini tidak tersambung. Ini juga tidak tersambung. Kemudian akan saya cek HTTP nya. Ini tidak tersambung. Dan yang satunya
tidak tersambung. Nah, untuk selanjutnya yaitu di komputer 4 saya akan cek pingnya. Tidak tersambung, kemudian ini juga tidak tersambung. Kemudian saya cek FTP nya, ini tidak tersambung. Untuk FTP IP yang satunya juga tidak tersambung. Sekarang saya cek di HTTP nya, ini juga tidak tersambung. Terus untuk yang satunya juga tidak tersambung. Nah, pada dasarnya pengaturan firewall ini tanpa memutuskan jaringan, kita bisa mengamankan komputer kita untuk mengizinkan apa yang memang perlu untuk diakses ataupun tidak perlu diakses dengan menggunakan firewall ini, maka keamanan jaringan kita lebih aman. Nah, gitu untuk praktek yang pertama ini untuk penerapan firewall jenis paket filtering. Nah, untuk selanjutnya yaitu praktikum konfigurasi net overload. Sebelumnya ini saya post terlebih dahulu ya, untuk praktikum overload sebagai berikut. Saya kosongkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa yang pertama yaitu instalasi JSCO, terus kemudian membuka net.pkt. Saya buka. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi agar yang warna oranye ini berubah menjadi warna hijau. Nah, sebelum sembari menunggu ini kita perhatikan untuk IP perangkat dalam topologi yang terdapat di gambar 6 ini. Nah, ini itu adalah settingan di beberapa komputer, router, dan server ini.
pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0 dan 30.0 dapat mengakses web FTP server yang terdapat di network. Coba saya pastikan ya, ini melalui PC 0 akses web server. PC 0, coba saya akses web servernya 192.168. Maaf ini masih kurang, saya salah itu ya, yang titik malah salah enter. Nah ini 192.168.20.5 kemudian enter. Nah ini terhubung sama dengan ini. Kemudian segera verifikasi menggunakan stop melalui command prompt yang terdapat di web server. Sebentar saya pastikan kembali ke ya. Ini saya memastikan bahwa jaringan 0 ini bisa mengakses web. Nah coba sekarang saya cek FTP 192.168.20.10. Ini juga seharusnya bisa mengakses. Nah ini sudah bisa mengakses. Nah melalui browser tradisional akses dan kemudian go segera verifikasi menggunakan netstop melalui command prompt. Baik, ini ya, saya buka PC 0 terlebih dahulu, kemudian web server, kemudian ini saya PC 0 192.168.20.5. Dan saya coba net start. Nah ini sudah masuk ya, PC 0 dengan IP ini terdeteksi mengakses web server. Kemudian melalui command prompt PC 4, coba melalui command prompt PC 4 akses FTP. FTP 192.168.20.10. Nah ini masuk, segera verifikasi netstart. Kemudian saya coba di web servernya. Maaf ini instruksinya di web server FTP server. Nah, harusnya melalui ini PC 4. Nah ini coba start. Nah ini
komputer Ahmad ini 10.7 ya, ini ada mengakses ini. Lihat pada gambar FTP server diakses oleh host yang beralamat betul. Misalnya semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat berarti semua komputer itu bisa mengakses FTP server yang terdapat di alamat IP 192.168.20.10 dan semua PC bisa mengakses web server. Dan web dan FTP tadi ya, web dan FTP ini tadi dicek dengan netstat itu bisa mendeteksi ini. Nah, seperti ini bisa mendeteksi IP server. Terus coba ini selanjutnya tahap konfigurasi. Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi sebagai berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur net sehingga web dan FTP tidak mengenali alamat pengiriman asli yang berasal dari network ini. Terus B, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168 berarti 3 PC ini dapat mengakses layanan web dan FTP, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network ini. Nah, untuk konfigurasinya ini coba saya konfigurasinya terlebih dahulu. Tahap analisis.
Pada tahapan ini, Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4. Akses web server, kemudian tekan tombol Q beberapa kali. Segera verifikasi menggunakan netstop milik command prompt yang terdapat di web server. Nah, saya akan membuka web server command prompt, terus kemudian PC 0, PC 3, dan PC 4. PC 0, server kemudian saya coba netstop. Mungkin kurang cepat ya. Stop. Nah, ini tiga-tiganya baik. Ini untuk server yang ini, sesuai dengan ini, semua PC yang ada di jaringan ini tidak bisa mengenali, sedangkan dari aktivitas tersebut ya, terlihat web server masih bisa mengenali asli dari host yang berasal dari 168 ini. Dengan jika yang mengakses web server berasal dari host jadi di jaringan satu ini tidak mengenali ini. Sekarang proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah ini. Coba saya melakukan perintah ini. Di R1
sini tidak ada petunjuknya, cuman sampai sini ya sudah saya lakukan dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di prosedur pelaksanaan praktikum kali ini. Nah, pada dasarnya data yang ada pada kita itu sangat penting, sehingga keamanan jaringan itu sungguh sangat penting agar tidak sebebas orang untuk mengakses. Nah, berikut tugas kedua, keamanan jaringan saya. Kurang lebihnya terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.